keberhasilan penataan dan revitalisasi tempat bersejarah oleh pemerintah Kota Semarang menjadikan Kota Lama Semarang menjadi destinasi wisata unggulan Kota Semarang. Sementara itu, untuk meningkatkan perekonomian Wali Kota Semarang, Hevea Rita Gunaryanti Rahayu mengajak semua stakeholder pariwisata untuk berkolaborasi demi mendatangkan wisatawan dan investasi di Kota Semarang. Kota Lama Semarang telah menjadi destinasi wisata unggulan Kota Semarang dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal ini berkat keberhasilan penataan dan revitalisasi tempat bersejarah tersebut oleh pemerintah Kota Semarang. Wali Kota Semarang Hevea Rita Gunaryanti Rahayu bahkan melakukan penelitian sosial sebagai upaya yang mendukung pembenahan dan pengembangan Kota Lama dari berbagai aspek. Kami ingin mendapatkan masukan-masukan yang merupakan tantangan, karena awalnya saya juga berpikir mindsetnya ini kan sebagai PPK 2L, tapi justru pada saat sekarang ini kami ingin ada masukan-masukan, ada saran-saran yang harusnya lebih galak, greget gitu. Namun menurut wali kota perempuan pertama di ibu kota Jawa Tengah tersebut, Kota Lama masih menghadapi beberapa persoalan dalam pengelolaannya. Mulai dari kondisi lingkungan Kota Lama yang rawan terkena rob, kurangnya RTH, serta belum optimalnya pemanfaatan bangunan yang ada. Begitu juga dengan belum adanya kejelasan mengenai tupoksi pengelola Kota Lama dan kurangnya koordinasi antar stakeholder. Ini adalah merupakan satu tantangan bahwa Kota Lama Semarang ini sebenarnya sama atau hampir sama. Kemudian juga tantangannya ini juga saya lihat begitu saya baca-baca dari kota-kota lain di Eropa ini, ternyata permasalahannya banyak sekali. Kadang juga masalah dana, kadang juga masalah bagaimana perawatan dan sebagainya. Kemudian juga anggaran maupun perencanaan yang juga sangat terbatas. Jadi aspek-aspek atau aspek apa saja yang menjadi bahan pendukung untuk kolaborasi ini. Yang pertama adalah kerjasama membangun komunitas dan kelembagaan. Jadi memang kalau kita melihat di Kota Lama Semarang ini ada namanya BPK 2L, tetapi sepertinya belum bisa mengkolaborasi antara pemerintah dengan komunitas-komunitas yang ada. Dirinya pun berharap kedepannya kolaborasi dalam pengelolaan Kota Lama dapat ditingkatkan, sehingga menjadi cagar budaya yang terawat sekaligus destinasi wisata yang indah, aman, dan nyaman bagi pengunjung maupun bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Karena itu pihaknya tengah menggali faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan kolaborasi dalam pengelolaan Kota Lama. Kota Semarang terus melakukan sejumlah upaya demi meningkatkan perekonomian melalui sektor pariwisata. Wali Kota Semarang Hevea Rita Gunaryanti Rahayu mengajak semua stakeholder pariwisata untuk berkolaborasi demi mendatangkan wisatawan dan investasi di Kota Semarang. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Semarang Hevea Rita Gunaryanti Rahayu dalam forum silaturahmi bagi 101 manajer hotel beserta PHRI dan IHGM Jawa Tengah sekaligus mendiskusikan dan program Disbudpa dalam mengakselerasi kondisi ekonomi pariwisata dan kreatif di Kota Semarang. Sempat ke Korea di mana ada tanda tangan LOI itu disampaikan bahwa Kota Semarang ini belum terlalu dikenal gitu ya, sehingga kita harapkan kita harus lebih mengenalnya bentuknya apa, pasti harus satu berkolaborasi. Memang kalau untuk di tingkat nasional Kota Semarang sih sudah dikenal lah, tetapi belum dikit gitu loh. Jadi belum yang bagaimana orang itu datang kemudian ditambah berinvestasi, kemudian orang juga bisa membeli lebih banyak gitu ya di Kota Semarang ini. Nah, ini yang kita harapkan tidak hanya dari Dinas Pariwisata, tapi kalau namanya simpul ekonomi Jawa pasti semua dinas ini harus terlibat. Menurut Mbak Ita, sapaan akrabnya, semua pihak harus bergerak bersama, tidak hanya berkaitan dengan pariwisata saja, namun juga perdagangan dan sektor jasa sesuai visi misi Kota Semarang. Terlebih, Kota Semarang telah membranding diri sebagai simpul ekonomi Jawa, sehingga modal geografis ini membuat Mbak Ita perlu dimaksimalkan demi meraih keuntungan ekonomi.
Sejauh ini baik pemerintah Kota Semarang dengan pengusaha perhotelan dan restoran sudah berjalan, namun diakuinya belum maksimal. Seperti contoh, perlunya hotel-hotel membuatkan pojok UMKM di lobi atau ruang lain sehingga menjadi promosi dan penjualan bagi tamu yang menginap. Demi semakin mengenalkan Kota Semarang, Mbak Ita juga berharap perlunya promosi berupa pembuatan satu brosur untuk mancanegara. Selain itu, perlunya pula pihak hotel melalui koneksi dan jaringannya turut mengenalkan Semarang ke mancanegara. Tak hanya itu, pihaknya juga mulai memberikan tugas pada Disputpar Kota Semarang untuk membentuk semacam badan promosi pariwisata Semarang. Memang memang ada badan pengelola pariwisata di mana itu menjadi partner dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, ini yang sedang disusun. Moga-moga nanti saya memang minta dari badan promosi pariwisata itu juga harus orang-orang dari hotel, dari restoran, dari mungkin agent travel dan sebagainya. Jadi orang yang benar-benar sebagai pelaku, bukan orang di luar itu gitu. Sehingga saya minta dari Dinas Kebudayaan Pariwisata untuk menyusun dan orang-orangnya itu benar-benar orang yang in charge di bidangnya. Kota Semarang pada bulan Agustus mendatang memiliki sejumlah kegiatan berskala nasional dan internasional. Di antaranya event ASEAN Economic Minister and Relate Meetings pada tanggal 17 hingga 22 Agustus 2022 dan Rakernas ke-10 JKPI atau Jaringan Kota Pusaka Indonesia pada tanggal 23 sampai dengan 24 Agustus 2023. Berupaya mempercantik kota, Wali Kota Semarang Hefrita Gunaryanti Rahayu berencana agar kawasan publik yang terkesan kumuh seperti Taman Tegal Sari dan Bondaria segera dibersihkan. Wali Kota perempuan pertama di Kota Semarang tersebut berencana akan mengubah Taman Tegal Sari menjadi taman pasif. Hal tersebut dirinya lakukan agar Taman Tegal Sari tidak lagi terkesan kumuh dan tidak lagi seperti tempat pembuangan sampah. Menangani untuk kawasan atau wilayah-wilayah yang kumuh yang ada di tengah-tengah kota. Ini kan nggak cantik ya, tadi yang kayak di Taman Tegal Sari ini kan tengah kota gitu, dibuang-buang sampah. Tapi memang ternyata begitu kita lihat, kita tinjau, bentuknya kayak tempat sampah, sehingga orang masih berpikiran itu adalah tempat sampah. Sehingga tadi udah ada solusi dari Dinas Perkim akan membuat menjadi taman pasif. Jadi biar kelihatan cantik juga yang pertama, kedua juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa itu adalah taman, bukan tempat sampah, sehingga tidak terjadi bau. Kayak tadi kan walaupun sampahnya sudah dihilangi, tapi masih bau gitu, sehingga jadi di sana biar bersih, kemudian juga akan tampak indah. Sementara mengenai Bondaria, Mbak Ita meminta agar bekas taman hiburan terbesar di Kota Semarang tersebut dibersihkan, sehingga tidak terkesan kumuh. Mengingat lokasi di seberang depan Bondaria tersebut nantinya akan menjadi taman. Dirinya kemudian meminta Dinas PU Kota Semarang agar mengalokasikan anggaran untuk mempercantik bekas taman hiburan yang terakhir beroperasi pada tahun 2007 tersebut. Ini kan ada Taman Singosari, sehingga akan cantik dan bisa menjadi daya tarik juga. Ini kan juga makam ini kan juga salah satu destinasi religi. Nah, ini yang kita harapkan bisa menjadi satu kesatuan yang akan cantik dan moga-moga bisa terrealisasi di tahun 2023. Dengan adanya Taman Singosari yang sebentar lagi akan diresmikan ini, dirinya berharap tempat tersebut nantinya akan menjadi salah satu daya tarik bagi pariwisata Kota Semarang. Terlebih lagi, Taman Singosari berlokasi tidak jauh dari makam Mbah Kenduk yang menjadi destinasi religi dan masih ramai dikunjungi hingga saat ini.